Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru dan dengarkan sampai akhir. Nah, melanjutkan cerita di chapter kemarin yang sama, keadaan sekarang ini benar-benar darurat. Sai yang misinya terbongkar, sementara itu Boruto sendiri melakukan duel luar biasa untuk pertama kali karena bertempur heroik dengan Uchiha Sasuke. Akhirnya dia benar-benar kembali cuy. Markas Orochimaru akan menjadi saksi sejarah pertemuan dua orang pengguna teknik 1000 burung Chidori pula Sarada dan Sasuke. Itu jelas ngebuat Sasuke akan kebingungan melawan kedua orang itu. Keadaan dari kekacauan ini memaksakan Boruto harus menunjukkan siapa Sasuke sebenarnya. Dan juga misinya di fase sekarang ini. Bersiaplah nih, pertarungan berlanjut dengan panas di era di mana singularitas benar-benar terbentuk secara lingkaran-lingkaran baru. Dan di fase sekarang ini, orang di masa depan dan di masa sekarang ini akhirnya melakukan pertarungan yang akan menentukan nasib dunia shinobi ke depannya. Ya, sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ。 Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Series time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Nah, silahkan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu ya pada paradoxical time travel itu sendiri. Era Boruto masuk ke dunia Naruto Shippuden. Let's go, kita langsung masuk lanjutkan perjalanan lagi. Nah, cerita kali ini kita adaptasi lagi ya dari pengembangan Naruto Shippuden episode 45 sampai 51 awal. Kejadian di mana Boruto Sarada untuk pertama kali melihat Sasuke muda yang sangatlah badass ganas pula. Kejadian ini berlangsung cepat dan dramatis. Setelah kabarnya saya pada markas Orochimaru, misi tim Yamato akhirnya mengikuti jejak sang Sannin masuk ke sarang ular markas Orochimaru secara langsung. Beruntungnya Yamato sempat mengikuti dengan teknik Mokuton Bunshin-nya ya. Di sini Naruto yang menjadi marah karena merasa saya telah berkhianat, kemudian ditenangkan oleh Mitsuki. Mereka kemudian langsung bergegas untuk segera ke sana dan tanpa dia tahu awalnya bahwa luka di lengan Sakura itu juga disebabkan olehnya. Itu yang ngebuat Naruto sekarang tuh overthinking cuy, karena perubahan Kyuubi modenya benar-benar merusak rekan-rekannya. Sementara itu Orochimaru sendiri bersama Sai dan Kabuto yang sedang beristirahat itu ya dari perlarian itu. Di sini ada hal menarik. Kabuto ngebuka semacam segel kertas yang sudah ia persiapkan perlahan-lahan untuk teknik Edo Tensei-nya di masa depan. Gulungan itu sudah menarik beberapa segel dan Orochimaru juga agak khawatir bahwa Kabuto melakukan sesuatu niatnya di masa depan ini. Di sisi lain, Boruto yang ada bersama mereka itu mengatakan seperti ini. Cara seperti ini tidaklah terlalu efektif. Bagaimana jika kita langsung terbang menuju lokasi di mana markas sang Sannin itu berada? Kapten Yamato, kau sudah menandainya kan lokasinya di mana Bunshin Mokutonmu itu berada? Semuanya terdiam. Bagaimana caranya? Apa kau benar-benar menguasai dengan sempurna teknik Yondaime? Sarada hanya tersenyum mendengarkan hal itu dan Mitsuki juga mengikuti saja bahwa memang itulah kekuatan luar biasa dari Boruto, teknik Flying Raijin, dan mereka itu tidak tahu semuanya bahwa Boruto di masa depan itu adalah cucu dari Yondaime dan putra dari Naradaime. Tiba-tiba Boruto membentuk semacam segel melingkar seperti asisten Yondaime kala itu ya. Naruto, Yamato, Mitsuki, Sarada, Sakura bersiap melakukannya. Tiba-tiba sebelum Kawaki yang ada pada mereka tadi juga sudah menghilang. Tapi siapa sangka mereka tidak mengetahuinya loh. Yamato dan yang lainnya itu sadari hanya Boruto yang tahu pula. Yamato dan yang lainnya itu tidak menyadari dan hanya Boruto yang tahu karena dia Kawaki itu telah menggunakan teknik pembalik Otsutsuki yang menghilangkan tanda cakra keberadaan, di mana mereka semua juga tidak mendeteksi bagaimana Kawaki juga masuk dalam lingkaran pertemuan pertama. Nah, tiba-tiba Hiraishin no Jutsu Boruto muncul tepat di antara markas sang Sannin ya. Sanalah mereka menunggu kedatangan Orochimaru masuk dan sedang berbicara beberapa hal. Sakura mengatakan bahwa selama di perjalanan tadi dia membaca buku yang ditinggalkan oleh Sai. Dia menjelaskan sepertinya buku ini juga mengisahkan saudaranya yang sama-sama bertarung sampai akhir. Namun sang saudara tiba-tiba lenyap. Hanya Naruto yang menyadari bahwa mereka melakukan pertempuran satu sama lain di organisasi Anburuts yang menyebabkan salah satunya harus gugur karena pertemuan di antara keduanya. Boruto dan Mitsuki mendengarkan hal itu kemudian mulai melanjutkan.
kita harus melakukan strategi untuk bisa masuk ke markas Orochimaru ini, karena segala sesuatunya bisa aja terjadi kan. Boruto kemudian menyarankan kepada Naruto untuk lebih berimprove pada pertarungan lagi agar tidak selalu mengandalkan kemampuan Rasengan dan Bunzen. Mitsuki juga mengatakan bahwa Orochimaru yang sebenarnya bertempur melawan dirinya sudah kehilangan banyak cakra. Ini keuntungan bagi mereka. Tiba-tiba mereka melihat sendiri Orochimaru datang ke markas lalu masuk ke dalam. Momen ini kemudian lantas diikuti yang lainnya ya. Saat mereka sudah masuk ke pintu utama, mereka menemukan Sai yang tengah berdiri di depan itu. Jelas ini menjadi momen kemarahan Naruto yang mengatakan bahwa Sai itu mengkhianati mereka secara langsung. Tapi ternyata pada akhirnya dengan tegas dia bilang misinya adalah penghubung antara Danzo dan juga Orochimaru untuk Konohagakure. Karena masih mencurigakan, Yamato akhirnya menjerat Sai dengan teknik Mokuton itu. Sarada yang tidak yakin dengan itu kemudian berkata, "Kalian minggirlah semuanya. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini." Jaringan diaktifkan. Tiba-tiba saya kaget karena Sarada melihat sendiri kebenaran tentangnya, dan ternyata selama ini saya itu masih berbohong pula. Betapa terkejutnya Sarada tuh. Boruto aja bilang, "Woi Sarada, apa yang terjadi?" Dia Sarada bilang, "Orang ini sebelumnya bertemu dengan pemimpin Anburut sebelum misi ini dijalankan. Misi terbesarnya dia datang ke sini bukan untuk penghubung Danzo dan juga Orochimaru, melainkan untuk membunuh Uchiha Sasuke." Semuanya langsung terkejut nih. Tiba-tiba Boruto merasakan seseorang muncul di sana. Ada yang datang. Serangan shuriken dilancarkan kepada mereka ya. Ternyata yang muncul itu adalah Kabuto. Dia bilang bahwa membawa kembali Sasuke Uchiha adalah sesuatu yang sangatlah mustahil. Itu pun jika kalian bisa merasakan sendiri betapa kuat dan penuh amarahnya Sasuke di kondisi sekarang ini. Jelas ya, di sini Sarada dan Boruto yang paling excited tuh, karena di kemudian di masa depan itu Sasuke adalah guru dari Boruto sekaligus ayah dari Sarada sendiri. Nah, setelah Kabuto menghilang, mereka berpencar mencari Sasuke ya, hingga karena keadaan penuh plot twist itu, saya berhasil kabur lagi. Kini dialah orang pertama yang menemukan lokasi Sasuke lebih cepat. Dia yang mencoba menyerang Sasuke ketika saat tidur tersebut dengan ular-ular lukisannya itu gagal karena Sasuke dengan cepat menyadarinya bahwa sempat terjadi ledakan besar di markas itu karena ular keduanya. Momen ini akhirnya untuk pertama kali ya Sasuke benar-benar muncul secara mengesankan. Naruto, Sakura dan Sai yang bergegas menuju tempat ledakan itu tak menyangka sama sekali ternyata Sai juga ada di tempat itu. Tiba-tiba betapa terkejutnya ternyata Naruto melihat kembali rivalnya itu di kondisi sekarang ini, Sasuke. Sasuke juga mengatakan, "Di mana Kakashi sekarang?" Lalu Yamato masuk dan mengatakan bahwa dialah pengganti dari Kakashi sementara ini di tim 7 untuk ngebawa misi memulangkan Sasuke pula. Nah, jelas ya ini adalah kali pertama para shinobi melihat masa depan di mana kekuatan seorang Uchiha yang luar biasa sekarang ini. Sasuke tiba-tiba turun langsung menyerang Naruto yang bengong itu. Beruntungnya Sai datang untuk menghalau Kusanagi itu menembus dada dari Naruto. Nah, ketika Yamato menyerang pula, Sasuke itu mengaktifkan mata Uchiha-nya Sharingan itu dan mulai memanas situasinya. Jelas ini di momen yang bersamaan Sarada yang masih mengawasi bersama Boruto Mitsuki ya kaget betul secara langsung. Jadi ini kemampuan mata legendarisnya. Kekuatan papa ketika masih muda benar-benar luar biasa ya. Tiba-tiba Chidori Nagashi, listrik besar menyingat Naruto dan juga Sai. Kemudian menyerang Yamato dengan Kusanagi petirnya itu sendiri. Nah, saat Kuna Yamato jatuh ke arah Sasuke itu, Sasuke bilang bahwa pemimpin kalian itu lemah sekali. Namun yang tidak disadari oleh Sasuke ya, Yamato memang merencanakan situasi ini, dan dalam beberapa detik seseorang dengan cakra besar datang ke arah Sasuke. Sasuke jelas merasakan itu dan bersiap. Siapa aura ini? Hiraishin no Jutsu. Suara itu berbunyi seperti itu. Tiba-tiba serangan muncul secara dadakan dari balik kunai yang baru saja terjatuh itu. Di saat yang bersamaan pula Boruto langsung mengarahkan pedang yang terbilang mirip dengan milik Sasuke. Dia bakal mengeluarkan teknik Buton Repuso dan gabungan teknik pedang petirnya. Jelas di sini Sasuke terdiam ya. Setelah menghindar itu, dia melihat orang ini dengan serius. Lantas Boruto berkata, "Akhirnya aku bisa melihat secara langsung di kondisi muda seperti ini, Sasuke Sensei." Nah, mendengarkan itu betapa terkejutnya semua orang mengatakannya. Yamato, Naruto, Sakura, Sai
Sensei, apa-apaan ini? Yamato cuma menatapnya fokus dan ingin tahu lebih dalam hubungan di antara Boruto itu sendiri dan keadaan rahasia sebenarnya. Sasuke sendiri bingung dengan pernyataan orang ini dan mengatakan, kok ini orang aneh sekali. Dari mana bisa-bisanya datang dengan teknik Yondaime seperti itu? Mengatakan pula diriku sebagai gurumu pula. Kau benar-benar pria yang menarik ya. Tiba-tiba keduanya langsung melesatkan serangan petir bersamaan. Tuh, berikan kekuatan serangan listrik bersatu padu di antara mereka. Nah, di saat itulah Boruto merasakan sendiri kekuatan gurunya itu luar biasa kuat cuy. Namun Boruto tak sendirian ya, dia merasakan strategi untuk mengejutkan dengan seseorang yang muncul dengan teknik serupa pula akan segera datang. Sasuke yang terus saja menyerang itu ternyata juga sudah diberikan kabar ya oleh Orochimaru dan juga Kabuto bahwa di misi sekarang ini Konoha entah dari mana mendapati shinobi baru luar biasa tangguh dari klan Uzumaki yang sama dengan Naruto juga dengan para rekan lainnya. Orochimaru merencanakan strategi agar Sasuke melawannya secara langsung, sementara Orochimaru itu menyaksikan pertempurannya untuk menyimpulkan sesuatu hal besarnya. Tiba-tiba saat Boruto terdesak dengan kehebatan Uchiha Sasuke muda ini, dia muncul meledakan aura petir-petir menyambar di sekitaran tubuhnya. Ribuan burung dimunculkan dengan Ryuto. Namun saat Sasuke itu berlari melesat ke arah Boruto ya, dia lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita di belakang Boruto tanpa disadari sebelumnya. Sasuke yang bersiap untuk menyerangnya pula, namun betapa kagetnya ternyata wanita ini muncul dengan saringan pula. Sasuke benar-benar terkesan nih, kekuatan Uchiha bertemu kekuatan Uchiha lainnya. Lantas wanita itu menggunakan serangan yang kurang lebih sama juga dengannya. Ribuan burung bersorai-sorai itu. Lalu dia mengatakan sambil berlari, Chidori. Kelar, petir besar bertabrakan di antara kedua orang itu. Ini jelas menyebabkan kehancuran besar pada markas Orochimaru ya. Sang Saninaja bersama Kabuto kaget jika pertempuran di antara mereka itu benar-benar seintens ini. Boruto, Sarada dan Mitsuki, mereka itu sebenarnya siapa? Inilah momen yang buat Sasuke terdiam pada keadaan seperti ini. Chidoriya, wanita ini apakah sebenarnya berhubungan dengan Kakashi pula? Dan kenapa pria ini juga memiliki teknik pedang petir sepertiku? Rasa penasaran Sasuke makin membesar lagi cuy setelah Boruto juga menggunakan kekuatan petir di tangannya pula. Inilah momen yang menentukan bagaimana pertarungan kedepannya akan benar-benar menyengat nih. Di saat Orochimaru sendiri ingin menyaksikan para bidangnya bermain peran sebelumnya, kemunculannya untuk mengungkapkan siapa Boruto dan juga para rekan sebenarnya. Well, segalanya kiam lari aja kan. Dan untuk Kawaki serta Himawari itu masih menunggu masa untuk pertempuran badasnya di era Time Travel Shippuden ini nanti. Ya, beberapa karakter inti akan segera datang dan singularitas ini sebenarnya diawasi oleh seorang Otsutsuki tertinggi di dimensi yang jauh lebih besar lagi. Kedepan bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi itulah tadi ya bagaimana penggambaran kita tentang hal menarik dari alur pembahasan sekarang ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita terlalu antusias nih memberikan alur Boruto Naruto paling menggelora ya di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke nakama, have a nice day ya, see you next time and salam shinobi.